Jumpa lagi, kita lanjutkan materi yang baru tentang holding company atau perusahaan grup. Jadi pengertian holding company atau perusahaan grup itu apa? Perusahaan grup merupakan gabungan dari beberapa perusahaan-perusahaan yang secara yuridis itu mandiri, yang saling terkait antara induk dan anggota grup terkait hubungan yang erat karena adanya kepemilikan modal, sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang kuat yang tunduk pada satu perusahaan induk yang akan mengendalikan, akan memimpin semua perusahaan-perusahaan di dalam satu grup, satu kelompok. Ini pengertian perusahaan grup. Sehingga apa? Nanti dalam perusahaan grup atau holding company ini ada namanya induk perusahaan, ada anak-anak perusahaan, ada cucu-cucu perusahaan, bahkan nanti ada namanya keponakan-keponakan perusahaan. Mengapa disebut keponakan-keponakan perusahaan? Ini karena terafiliasi dengan holding company, dengan induk perusahaan. Terafiliasi artinya apa? Bahwa dia mempunyai kepemilikan yang relatif kecil di perusahaan lain, tetapi nantinya akan dipengaruhi oleh keberadaan induk grup atau suatu induk perusahaan. Yang mana secara yuridis tiap-tiap anak perusahaan, cucu perusahaan itu statusnya mandiri sebagai subjek hukum yang terpisah. Ya. Sekarang motif atau alasan adanya suatu pembentukan grup atau holding company. Pertama apa? Ya, strategi bisnis yang di dalamnya dalam rangka pengembangan usaha. Karena apa? Karena dengan cara ini dibuat holding company ini agar lebih praktis, lebih mudah pengendaliannya, lebih efisien. Dengan cara apa? Misalnya membentuk perusahaan baru, atau dengan cara yang semula kantor-kantor cabangnya diubah menjadi PT tersendiri yang statusnya menjadi PT yang dimiliki oleh kantor pusatnya. Tujuan lain apa? Untuk mempermudah operasional perusahaan. Misalnya apa? Sebuah perusahaan yang pabriknya misalnya di Jakarta, tapi untuk didistribusikan di daerah wilayah timur akan repot, biaya mahal. Maka diupayakan biar praktis, dibuatlah perusahaan yang ada di wilayah timur. Agar apa? Agar praktis dalam distribusinya, dalam pengelolaan logistik, dalam mengelola biaya, harganya biar murah. Kemudian ada juga tujuan lain untuk melindungi kepentingan bisnis anggota perusahaan dari grup yang ada, untuk melindungi kepentingan. Misalnya ada sebuah perusahaan yang mulai kolaps, mulai surut bidang usahanya, maka untuk melindungi kepentingan-kepentingan induk perusahaan, bisa jadi perusahaan tersebut dibeli, dikuasai. Ini dari aspek strategi bisnis. Dari aspek regulasi
adanya peraturan pemerintah, adanya undang-undang. Maka pembentukan holding itu karena aturan pemerintah. Contohnya, di Indonesia ada 4 pabrik pupuk yang kebetulan semuanya adalah milik negara. Yang saya sebutkan ya. Satu misalnya apa? Pabrik pupuk Iskandar Muda di Aceh. Pabrik pupuk Kujang di Jawa Barat. Pabrik pupuk Petrokimia Gresik. Pabrik pupuk Sriwijaya. 4 pabrik pupuk ini kalau dibiarkan berdiri sendiri-sendiri, maka strategi bisnisnya bisa saling mematikan, bisa tidak efisien, bisa merugikan kepentingan petani, bisa merugikan kepentingan strategi pangan di Indonesia. Maka dibentuklah suatu holding company, dibentuklah holding company Pupuk Indonesia, didirikanlah PT Pupuk Indonesia yang memiliki saham di dalam 4 PT BUMN ini. Tujuannya apa? Mempermudah dalam bisnis. Jadi aturan pemerintah, kebijakan pemerintah agar kepentingan pupuk dalam negeri ini, kepentingan untuk pangan, pertanian, perkebunan tidak terkacaukan, maka dibentuklah holding company. Tapi ada juga membentuk holding company karena adanya respon, adanya perhatian, tanggapan, penyesuaian, adanya kebijakan baru. Misalnya di Indonesia ini ada beberapa bank yang dulunya dimiliki oleh asing, dimiliki perusahaan asing di luar negeri sana. Tapi ternyata apa? Ternyata perusahaan asing tadi itu di Indonesia menguasai lebih dari satu bank. Maka Bank Indonesia bikin aturan agar pihak asing yang memiliki lebih dari satu bank di Indonesia membentuk induk perusahaan, membentuk holding company di Indonesia. Untuk apa? Mempermudah pengawasan. Kemudian pembentukan perusahaan grup tadi itu pada intinya adalah untuk pengembangan usaha. Dengan cara apa? Paling mudah pendirian anak perusahaan yang baru. Bikin baru paling mudah. Yang kedua dengan cara pemisahan usaha atau split off. Ketiga dengan akuisisi. Keempat dengan joint venture. Dari 4 cara ini, pembentukan ini paling mudah adalah dengan mendirikan perusahaan baru oleh PT yang bersangkutan. Maka jadilah sebuah perusahaan mempunyai anak perusahaan. Sudah disebut sebagai perusahaan grup. Ada juga dengan cara pemisahan usaha atau split off. Jadi semula sebuah PT, sebuah perusahaan, di dalamnya ada divisi atau bidang usaha atau submanajemen. Ini dilepas untuk dijadikan PT tersendiri. Contohnya apa? Kalau Anda pernah lihat paket jasa kurir logistik JNT Express, PT JNT Express, itu sebagai cara pembentukan grup di Indonesia yang mudah dikenali. Pada mulanya sebenarnya ada namanya PT Oppo Indonesia. Perusahaan di Indonesia, PT ini adalah produsen
dan distribusi pemasaran handphone merek Oppo. Ternyata apa? Saat membuka usaha pertama kali, ada hambatan. Sulit menembus pasar di Indonesia. Karena apa? Sistem logistiknya, distribusinya tidak lancar. Ini sebagai hambatan dalam pemasaran sebuah produk. Maka PT Oppo Indonesia memperkuat divisi usahanya dengan namanya Divisi Logistik dan Distribusi. Divisi ini yang sebenarnya sebagai bagian manajemen sebuah PT Oppo Indonesia, karena sudah berjalan bagus, di daerah-daerah kota besar ada kantor cabangnya, armadanya, kendaraannya, karyawannya sudah terlatih, sistemnya sudah bagus, maka unit usaha yang namanya logistik dan distribusi ini dilepas, dipisah, dijadikanlah PT JNT Express yang pada prinsipnya adalah pecahan dari induk satu PT yang namanya PT Oppo Indonesia. Sudah jadi perusahaan grup. Ada PT Oppo Indonesia sebagai produsen dan pemasaran handphone Oppo. Satu lagi adalah PT JNT Express sebagai jasa logistik, kurir, dan distribusi. Satu grup ini. Yang ketiga dengan cara akuisisi. Akuisisi itu apa toh? Akuisisi itu membeli perusahaan lain, menguasai perusahaan lain, mengambil alih perusahaan lain, membeli saham-sahamnya perusahaan asing dalam perusahaan lain. Sehingga apa? Dengan cara demikian, sebuah perusahaan dengan membeli, menguasai perusahaan lain, maka jadilah sebuah grup. Atau yang keempat, dengan cara namanya joint venture. Joint, kerjasama. Venture, permodalan. Kerjasama modal untuk bikin usaha yang sama. Atau dengan cara yang beda usahanya juga bisa. PT A dengan PT B kerjasama membuat PT baru, namanya PT C. PT C ini sahamnya dimiliki PT A dan PT B. Maka PT A sudah jadi grup dengan PT C. PT B pun sudah punya grup dengan PT C juga. Joint venture ini adalah juga bentuk sebuah pembentukan grup. Kemudian konstruksinya bagaimana? Menurut jenis kegiatan usahanya ada dua. Grup yang vertikal dan grup yang horizontal. Grup yang vertikal, bidang usahanya itu berbeda, tetapi satu jenis alur yang berurutan. Misalnya, sebuah pabrik kertas, holding company pabrik kertas, dia mulai mempunyai perkebunan, mulai punya hutan tanaman industri yang kayunya diolah jadi bubur kertas. Jadi PT yang mengelola hutan tanaman industri tersendiri. Hasil kayunya dipanen, dijual kepada PT-nya, grupnya sendiri yang bikin bubur kertas atau pulp. Bubur kertas dijual kepada PT sendiri, saudaranya, PT yang bikin pabrik kertas. Kertasnya jadi didistribusikan, dipasarkan, dijual oleh PT-nya, distribusi dan logistiknya.
Ini PT tadi bidang usahanya berbeda-beda, tapi dalam satu alur, satu kesatuan, berurutan. Lagi misalnya, ada importir, perusahaan A adalah importir kapas. Perusahaan B adalah pabrik polyester, benang sintetis. PTC adalah pabrik pemintalan benang, bikin benang. PTC adalah pabrik tekstilnya. PTD adalah industri garmennya atau industri konveksinya. Ini vertikal. Tapi bidang usaha grup yang horizontal, bidang usahanya itu bermacam-macam, berbeda-beda. Ada contoh misalnya, PT Astra Internasional. Bidang usahanya apa? Bermacam-macam. Bidang otomotif, anak perusahaannya, bidang perkebunan, bidang infrastruktur. PT Astra Internasional juga punya jalan tol. Apalagi ada jasa, bikin usaha keuangan dan perbankan, punya bank juga. Apalagi punya perhotelan. Bidang usahanya berbeda-beda, sifatnya horizontal, bermacam-macam. Kemudian holding company atau perusahaan grup berdasarkan ada tidaknya kegiatan usaha. Secara teori, induk perusahaan atau holding company itu ada yang hanya memiliki saham di anak-anak perusahaan, tidak punya usaha apa-apa. Induk perusahaan hanya punya saham-saham di anak-anak perusahaan, di cucu-cucu perusahaan, tidak punya usaha atau bisnis lain-lainnya. Yang kedua, ada namanya operating holding company. Ini induk perusahaan juga punya usaha, punya kegiatan bisnis. Yang namanya operating holding company ini induk perusahaan yang punya anak-anak perusahaan, bahkan cucu perusahaan juga menjalankan bisnis, menjalankan kegiatan usaha. Tetapi pada financial holding company tidak menjalankan bisnis, tetapi hanya sebagai pemilik saham, pemilik modal pada anak-anak perusahaan atau cucu-cucu perusahaan. Dari dua tadi itu, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia hanya mengenal yang namanya induk perusahaan yang menjalankan bidang usaha. Karena diatur bahwa namanya perusahaan, khususnya PT, adalah yang menjalankan usaha, menjalankan kegiatan bisnis. Dengan ketentuan itu artinya apa? Di Indonesia tidak mengenal financial holding company, tidak mengenal induk perusahaan yang hanya punya saham-saham tapi tidak punya usaha. Nah, sekarang dalam perkembangannya, bagaimana sebuah holding company atau grup perusahaan bisa berkembang jadi besar? Itu tahap pertama ya. Misalnya saya dulu lah, seorang pribadi saya bikin satu perusahaan, satu PT. Saya punya usaha misalnya sewa menyewa AC. Jadi AC untuk
tempat pernikahan, pertemuan, dan lain-lain, saya menyediakan persewaan AC. Saya punya AC yang banyak, punya pegawai yang pinter-pinter, terampil-terampil, muda dan rajin. Saya mengembangkan usaha lagi, bikin PT, jasa, servis, perawatan, pemasangan AC. Sudah pihak perusahaan saya. Dikembangkan lagi. Saya menjadikan sebuah PT yang baru. Saya bikin PT untuk jasa konstruksi pemasangan AC-AC dalam gedung-gedung. Saya sebagai pemborong, kontraktor untuk pemasangan AC. 3 usaha. Karena pelanggan saya itu banyak, termasuk gedung-gedung pertemuan untuk pelanggan saya, gedung pertemuan untuk hajatan, saya melihat peluang. Alangkah baiknya saya bisa usaha catering. Saya bikin usaha catering, mengembangkan usaha. Jadi ini nanti lambat laun perusahaan yang pertama kali saya didirikan nanti itu akan menjadi holding company, induk perusahaan, yang secara bertahap nanti akan ada anak-anak perusahaan, ada cucu-cucu perusahaan. Ya. Berapa lama terbentuk ini? Tidak ada waktu yang menentukan. Tergantung keterampilan, tergantung peluang bisnis, tergantung kemampuan dalam menjalankan bisnis. Lagi, sekarang mengenai aspek yuridisnya, bahwa dalam undang-undang PT, induk perusahaan harus menjalankan usaha, punya bisnis. Apa ada ketentuan di Indonesia holding company harus PT? Tidak. Dalam hukum di Indonesia, holding company adalah badan hukum di dalamnya. Tidak melulu, tidak harus berbentuk PT semuanya. Bisa jadi diawali membuat koperasi dulu. Misalnya ada sekelompok teman 20 orang bikin koperasi. Koperasinya makin bagus, menguntungkan. Koperasi dapat mendirikan sebuah PT, ngajak pihak lain. Jadi masalah subjek hukum ini tidak ada ketentuan bahwa semuanya harus berbentuk PT. Bisa koperasi sebagai induk perusahaan juga bisa. Bisa koperasi joint venture dengan sebuah perseroan. Boleh, boleh. Kemudian yang paling penting adalah bahwa dalam perusahaan grup atau holding company, dalam satu kesatuan ekonomi yang kuat tadi itu, yang dikendalikan oleh induk perusahaan, tetapi prinsipnya tiap-tiap perusahaan, induk perusahaan, anak-anak perusahaan, statusnya adalah mandiri. Pertanggungjawabannya terbatas sebesar modal yang disetorkan. Itu prinsip. Tapi secara umum memang di Indonesia holding company idealnya berbentuk PT. Itu jika melihat undang-undang PT. Tapi secara yuridis, koperasi bikin holding company pun bisa sebagai bentuk kesatuan ekonomi.
inilah yang namanya holding company, bahwa induknya, anak perusahaannya, cucu perusahaannya pada prinsipnya adalah mandiri. Pertanggungjawabannya terbatas pada modal yang disetorkan, terbatas pada in-bank atau penyertaan modal yang diberikan. Ya, saya kira cukup materi ini. Sampai jumpa ke materi selanjutnya dan semoga sukses selalu.